Selamat siang sahabat Dronska yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Nana di program acara Bincang-Bincang sama Doi. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, hari ini adalah hari spesial di mana saya akan ditemani dua rekan saya. Nah, yang di tengah baju kaos warna biru, ya. Ada Ibu Sista Anindya Jati, Sarjana Sains Terapan Fisioterapi, dan ada Bapak Hendra Guntur, ahli media fisioterapi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Nana. Oke, bagaimana kabarnya nih Mas Hendra sama Kak Sista? Luar biasa. Luar biasa. Nah, Kak Hendra sama Kak Sista, kita tuh lagi di mana sih ini kok berbeda? Biasanya tuh bincang-bincang sama doi itu di luar. Nah, ini kok ada di dalam ruangan itu? Di mana kita ya? Ini di ruang senam healthy area Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Surakarta. Nah, kita ada di ruang senam. Nah, ruang senam ini berada di gedung utama. Jadi dari lobi sahabat Dronska ke kanan itu nanti sudah menemukan ruang senam Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Nah, Kak Hendra sama Kak Sista, hari ini kita itu mau membahas topik apa sih? Kita akan membahas topik mengenai latihan gerak pada gangguan tulang belakang. Betul ya? Betul. Nah, buat sahabat Dronska yang baru saja bergabung, jangan khawatir, nanti bisa langsung sampaikan pertanyaannya di kolom komentar seputar apa itu gangguan tulang belakang, lalu seputar topik yang akan kita sampaikan nanti bisa ditanyakan. Nah, tapi pertanyaan dari sahabat Dronska akan kita tampung dulu, nanti akan dijawab langsung oleh dokter spesialis. Jadi hari ini edisi khusus karena kita akan praktek langsung gitu ya Kak Sista? Iya. Sama Kak Hendra? Iya. Nanti akan dipraktekkan oleh Kak Hendra dan akan dijelaskan oleh Kak Sista. Saya panggil Kak ya karena kita kan masih muda-muda ya. Oke, nah sahabat Dronska, buat yang beruntung, dua sahabat Dronska yang beruntung memberikan pertanyaan ataupun yang sudah join di acara program doi hari ini, nanti akan mendapatkan voucher cafe diet. Apa aja isinya? Yaitu ada jus, makan siang, dan kue kering buat dua orang pemenang beruntung. Nah, langsung aja tanya sebanyak-banyaknya dan ikuti terus program kita dari awal sampai akhir nanti. Oke, langsung aja ya, kita akan mulai pembahasan mengenai gangguan tulang belakang dan akan kita praktekkan langsung. Ya, siap. Aku mau mulai tanya nih dari Kak Sista dulu nih. Kak Sista, gangguan tulang belakang itu apa sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Dronska di rumah biar sahabat Dronska ngerti nih, apa tuh gangguan tulang belakang gitu. Ya, terima kasih Mbak Nana. Gangguan tulang belakang itu merupakan kondisi yang mempengaruhi kelengkungan atau posisi susunan tulang belakang. Nah, tulang belakang sendiri terdiri dari 26 tulang yang disebut vertebrae yang fungsinya untuk melindungi dan menopang sumsum tulang belakang dan saraf. Oh gitu, jadi ada banyak ya Mbak ya? Ya, 20 dari servikal, torakal, lumbal, sakrum. Oke, terus itu mungkin bisa dijelaskan lebih ke awam. Itu apa aja sih kayak gitu Mas Hendra atau Kak Sista gitu? Kelainan atau gangguan pada tulang belakang terdiri dari beberapa jenis, skoliosis, lordosis, kifosis, spondylosis, dan spondylolistesis. Nah, karena macamnya banyak, jadi nanti desain program latihannya pun juga akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Oke, jadi tidak semua kondisi itu bisa dalam satu latihan ini ya. Jadi tepat sekali. beda-beda, Beda-beda. tergantung Beda-beda. kasusnya. Tergantung kondisi kasusnya. masing-masing. Oke, terus Kak Hendra mungkin nanti bisa dicontohin ya Kak, apa namanya skoliosis itu yang gimana sih Kak? Terus Oke. lordosis itu yang gimana? Mungkin sahabat Dronska yang di rumah saat ini belum mengalami gejala apapun, Ya. tapi akan menuju ke situ karena postur tubuh mungkin ya yang kurang tepat atau tidurnya atau jalannya begitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Kak. Oke, nanti sebelum kita latihan mungkin akan saya tunjukkan beberapa kondisi gangguan tulang belakang dan otot-otot mana yang terlibat. Khususnya nanti kita akan membahas tentang gangguan postur pada tipe hiperlordosis pada lumbal. Seperti itu Mbak Nana. Oke, jadi khusus hari ini yang lordosis ya. 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 Nah, lalu sebelum kita mulai gerakan, karena kita hari ini akan fokus ke yang lordosis. Lordosisnya itu bisa dijelaskan juga nggak Kak?
lebih detail dulu Ya, ke sahabat terima Drons, kasih Kak. Mbak Nana, karena desain latihannya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami akan mengkhususkan latihan ini pada kondisi lordosis. Lordosis itu merupakan berlebihnya kurva lumbal pada tulang belakang atau bisa dikatakan melengkungnya kurva punggung bawah ke dalam yang melebihi batas normal. Tulang punggung bawah Ya. Ke depan. Ke depan. depan. Oh, Ya, jadi ke gini dalam. ya? Ya, betul. Oke. Nah, biasanya terjadi karena perubahan postur seperti obesitas, kehamilan, penggunaan high heel, postur kerja yang salah, dan perubahan postur Oke. Jadi dan ketidakseimbangan otot. ketidakseimbangan otot. Jadi mungkin saat ini sahabat Dronska yang mungkin sedang mengandung itu Ya. bisa menuju ke sana ya, Ya, Kak, tapi berpotensi ya, berpotensi ya. bisa jadi hiperlordotik pada berpotensi tapi bisa dicegah tentunya ya, Ya. Kak ya. Oke. Nah, lalu apa ya penyebabnya, Kak? Tadi kan penyebabnya kan karena Ya, itu postur tadi. yang salah lumbar. ya. Ya, seperti obesitas, Obesitas. penggunaan high heel untuk perempuan, kemudian kehamilan, dan posisi kerja yang tidak baik. Itu bisa mengubah postur menjadi posisi lordostik yang berlebihan pada lumbar. Seperti itu. Oke. Lalu untuk durasi latihan. Durasi latihannya itu misal ini berarti kan untuk sahabat Dronska yang sudah mengalami. Sudah mengalami. Ya. Bukan yang berpotensi lagi ya, tapi yang Ya, sudah sudah mengalami. mengalami, Jadi latihan ini khusus sahabat Dronska yang mungkin sudah mengalami kondisi gangguan tulang belakang lordosis ini ya, Mas ya. hiperlordosis. Nah, itu untuk durasinya. Kurang lebih nanti kita akan latihan selama 20 menit. Oke. Kurang lebih selama 20 menit. Jadi nanti ada beberapa gerakan. Mungkin ada 13 atau 12 gerakan yang akan saya peragakan khusus untuk kondisi lordosis, untuk beberapa kelompok otot yang kita latih. Jadi bagian mana yang dikencangkan, bagian mana yang diulur, nanti akan saya jelaskan sambil praktek. Oke, karena 20 menit, jadi langsung saja yuk kita gerakan ya, Mas ya. Oke, kita Monggo mulai sekarang. langsung. Oke, Mas terima Hendra kasih. yang di depan, kita agak ke belakang. Sahabat di rumah boleh siap-siap untuk mengikuti gerakannya juga ya, Mas Hendra ya. Oke. Terima kasih Mbak Nana, Mbak Sista telah memberi kesempatan. Hari ini kita akan membahas tentang lordotik postur dan bagaimana latihan itu membuat postur menjadi lebih ideal dan lebih baik pastinya. Oke, lordotik postur adalah kondisi di mana panggul kita memutar ke depan sehingga tulang belakang atau punggung bagian bawah kita menjadi lebih cekung seperti ini. Dalam jangka waktu yang lama akan bisa menyebabkan nyeri punggung atau bahkan lebih parah lagi akan bisa menyebabkan saraf terjepit. Jadi kondisi lordosis adalah kondisi di mana tulang panggul kita berputar ke depan sehingga membuat lengkungan punggung menjadi lebih banyak atau lebih ke depan seperti ini. Mungkin bisa terlihat ya, kalau normal saya seperti ini, normal. Kalau hiperlordosis akan terjadi penambahan lengkungan pada tulang bagian bawah, tulang punggung bagian bawah. Sehingga kalau berlangsung lama akan terjadi banyak masalah, salah satunya nyeri punggung, bahkan lebih parah akan bisa terjadi saraf terjepit. Otot-otot mana aja yang terlibat dalam kondisi ini? Yang pertama adalah otot flexor hip atau kita menyebutnya iliopsoas, yaitu otot yang menempel pada bagian punggung, bagian depan, dan memanjang sampai depan panggul kita. Ya, ketika otot flexor hip ini memendek, maka akan terjadi lengkungan yang berlebihan, punggung akan tertarik ke depan, diikuti dengan otot punggung yang memendek. Sehingga polanya seperti ini. Kemudian diikuti dengan otot pantat yang melemah dan memanjang, dan otot perut yang memanjang dan melemah. Nah, maka latihan nanti akan kita fokuskan pada memanjangnya otot iliopsoas atau otot flexor hip, otot panggul bagian depan, dan mengulur otot bagian punggung bagian belakang, dan meningkatkan kekuatan pantat dan perut, serta mengkoreksi
postur lordosis menjadi postur yang ideal dan lebih baik. Mungkin itu penjelasannya. Tak usah lama-lama, kita mulai latihan hari ini dengan Sebelum mulai, memeriksa lordosis dulu Mas Oke, Hendra. ya, kita mulai dengan gini. Nah, Jadi cara termudah untuk memeriksa lordosis yaitu dengan pasien tidur terlentang di permukaan yang keras. Terus masukkan tangan ke bawah punggung bawah dengan sedikit ruang gerak. Ya. Nah, jika terasa banyak ruang gerak antara tangan dan punggung bawah, maka terjadi lordosis. ya, betul sekali Mbak Sista. Jadi lordosis adalah melengkungnya tulang punggung. Jadi kalau kita terlentang seperti ini, apabila terjadi lordosis maka akan terjadi space atau ruang di antara tulang punggung dengan matras atau dengan tempat tidur kita. Kondisi ini tidak bagus untuk kondisi tulang punggung kita. Seperti itu. Oke, kita mulai latihan. Yang pertama adalah kita menyebutnya adalah set position. Jadi tujuan dari latihan ini adalah mengenalkan posisi tulang belakang atau postur kita ke arah normal. Posisinya adalah terlentang, kedua lutut ditekuk dan kaki menapak pada matras. Kaki sejajar dengan selebar dengan paha, tidak terlalu lebar atau tidak terlalu sempit. Kencangkan sedikit perut dan rasakan otot punggung kita menjadi datar. Tidak terjadi lengkungan, tapi rasakan otot perut sedikit mengencang dan punggung terasa lebih datar. Tangan rileks, jauhkan bahu dari telinga, rileks seperti ini. Oke. Latihan ini, posisi ini dilakukan sampai sahabat Dronska benar-benar bisa merasakan posisi yang netral pada posisi punggungnya. Bisa dengan latihan tarik nafas, hembuskan, sampai benar-benar merasakan posisinya netral. Oke. Kalau sudah bisa merasakan, kita akan melakukan latihan selanjutnya, yaitu kita fokus pada penguluran otot-otot punggung. Caranya, satu kaki diluruskan, terus satu kaki kita tarik ke arah dada. Ya, gerakan ini bertujuan untuk mengulur otot-otot punggung bawah, meningkatkan mobilitas sendi panggul. Oke, tarik, tahan 5-8 hitungan, dan diulangi 5-10 kali. Jaga tulang punggung tetap pada posisi netral. Rasakan Relax. otot bagian punggung belakang dan otot pantat terulur ya Mas Hendra ya. Ya, betul sekali Mbak Sista. Apabila sahabat Dronska merasa nyeri pada bagian pinggang, bagian panggul bagian depan, berarti ada sesuatu yang salah. Maka mungkin karena hipomobilitas atau gerakan pada sendi panggul Anda kurang maksimal. Sahabat Dronska bisa melakukan gerakan memutar sendi panggul sebelum memulai ke arah dada. Jadi diputar pelan-pelan untuk menggerakkan sendi panggul, memobilisasi sendi panggul. Ketika sudah tidak ada nyeri di bagian depan, mulai tarik maksimal semaksimal mungkin sahabat Dronska bisa. Jadi Tahan. jangan sampai ada nyeri pada Relax. bagian depan paha ya Mas Hendra ya. Betul sekali Mbak Sista. Kita lakukan pada sisi satunya atau sisi sebelah dengan cara yang sama. Kita tarik lutut ke arah dada, tahan sekitar 5-8 hitungan, kemudian lepas, rileks. Ulangi 5-10 kali, tahan, rileks. Oke, sekali lagi kita tarik, tahan, rileks. Oke, gerakan selanjutnya adalah kedua kaki kita tarik sehingga lebih maksimal untuk penguluran pada otot pinggang dan pantat. Tahan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, turun. Ya, gerakan ini bertujuan untuk mengulur otot-otot punggung bawah serta meningkatkan mobilitas sendi hip. Nah, pada saat ditarik begini, rasakan otot punggung dan otot pantat terulur. Kita ulangi sekali lagi.
tahan. Masih sama seperti gerakan sebelumnya. Pada gerakan ini jangan sampai ada nyeri pada paha bagian depan. Ketika masih ada nyeri, sahabat Dronska bisa melakukan mobilisasi pada sendi panggul dengan cara menggerakkan panggul memutar ke arah kiri dan ke arah bergantian. Sehingga ketika sudah dirasakan sendi panggulnya mobile, kita bisa melakukan tarikan ke arah dada lebih maksimal. Tahan 5-8 hitungan, kemudian lepas dan relax. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya, yaitu Gerakan keempat ya. Ya, gerakan Oke, keempat. gerakan ini. keempat. Oke. Latihan ini untuk mengulur otot panggul bagian depan dengan posisi tidur miring, badan lurus, posisi panggul netral, kepala disangga oleh tangan, kemudian tarik, pegang pergelangan kaki dan tarik ke belakang. Tahan 5-8 hitungan, kemudian lepas. Nah, relax. gerakan ini juga bertujuan untuk mengulur otot-otot panggul bagian depan dan meningkatkan mobilitas sendi hip. Pada saat melakukan gerakan ini, rasakan otot bagian panggul bagian depan dan paha depan tertarik. Pertahankan badan tetap lurus dan jangan sampai menambah lengkungan pada punggung belakang. Oh, ya. Betul sekali Mbak Sista, ketika menarik ke belakang, usahakan yang bergerak adalah sendi panggul, bukan di punggungnya. Bukan seperti ini, sehingga menambah lordosis atau lengkungan di Menambah punggung. kurva lordosisnya ya. Tetap pertahankan pada posisi netral, tarik sendi panggulnya aja yang ke arah belakang. Pertahankan 5-8 hitungan, kemudian relax. Oke, ketika sahabat Dronska sudah merasa otot bagian depan lebih kendor, lebih nyaman, bisa meningkatkan level latihan ini dengan cara tengkurap. Tengkurap, dahi disangga oleh tangan, terus tarik ke belakang. Tujuannya sama, tapi akan lebih terasa tertarik pada posisi ini, sehingga level latihannya meningkat. Oke, lepas sama, tahan 5-8 hitungan, diulangi 5-10 kali. Tahan. Oke. Lakukan pada sisi satunya. Sebaliknya. Jadi harus seimbang ya. Ya. Jadi kalau Ya. sudah kanan harus kiri Ya. gitu ya. Tidak boleh satu sisi saja ya berarti ya. Nanti Harus satu betul, sisinya Mbak Nana. nanti, Mary ya, Mbak? Mary. Oke. Sama, jaga panggul tetap pada kondisi netral, Netral. tarik ke belakang, tahan 5-8 hitungan, kemudian relax. Penting sekali untuk menekuk tungkai bagian bawah, tidak lurus seperti ini, karena ketika kita menarik ke belakang, kita tidak stabil dan berputar. Iya. Jadi sangat penting sekali menekuk lutut bagian bawah dan tarik ke belakang, relax. Sama, ulangi 5-10 kali, tahan 5-8 kali, tahan. Cukup, ketika dirasa sudah lebih rileks, kita lanjut ke latihan level berikutnya dengan cara tengkurap. Tarik. Lepas. Ulangi. Lepas. Ulangi 5-10 kali. Lepas. Oke, sekali lagi. Cukup. Untuk Oke. latihan seperti ini Mas Hendra dan Kak Sista, ini baiknya tuh di pagi, siang, atau sore sih sebenarnya, atau bisa beberapa kali sehari atau cukup sehari sekali disarankan? Boleh sehari 2 kali, pagi dan sore, tidak ada masalah sebenarnya. Yang dalam catatan tidak ada kelelahan otot dan tidak terjadi nyeri yang Nyeri yang berlebihan. Oke, tergantung kondisi pasien. Betul. Oke, Oke, begitu untuk latihan sahabat selanjutnya adalah bisa dilanjut. latihan ini dikhususkan untuk
mengurangi kurva lordotik dengan cara menggerakkan panggul kita ke arah belakang. Ini namanya gerakan pelvic tilting. Oke, betul sekali Mbak Sista. Nah, Oke, jadi panggul kita yang saya sentuh ini kita putar ke arah perut dan pertahankan 5-8 hitungan, kemudian diulang 5-10 kali. ini kayak menggulung Tahan. panggul ke arah atas. Betul, ya, kayak panggul kita digulung Digulung ke ke arah arah atas. sehingga punggung kita atau lumbal kita, punggung bagian bawah kita semakin flat, semakin semakin ke datar. bawah. Oke, tahan. Nah, gerakan Lepas. pelvic tilting ini tujuannya untuk meningkatkan Ulangi lagi. mobilitas lumbal dan untuk meningkatkan kekuatan otot core muscle. Lepas. Sekali lagi kita tahan. Oke, cukup. Tahan posisi kepala tetap pada posisi netral ya Mas Ya, Hendra betul ya. sekali. Tetap jauhkan bahu dari telinga. Jadi tidak naik, tapi pertahankan tetap menjauh ke arah bawah seperti ini. Dan jangan sampai pantatnya terangkat. Ya, betul. Oke, gerakan selanjutnya adalah gerakan untuk melatih kekuatan otot pantat. Ya, gerakannya adalah posisi seperti ini, masih sama. Pastikan kedua kaki menapak sama, 50% 50%, tidak miring dan tidak miring ke kiri. Angkat pantat dan tahan 5-8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan turun pelan-pelan. Ini penting. Tidak langsung turun, tapi turunkan pelan-pelan. Oke. Kita biasanya menyebut ini dengan nama bridging. Ya. Bridging. Ya, bridging. Bridging ini Oke. bertujuan untuk meningkatkan kekuatan otot pantat, meningkatkan mobilitas tulang belakang dan memanjangkan otot paha bagian depan. Oke, betul sekali. Oke. Kita ulangi lagi. Angkat, rasakan otot pantat mengencang dan paha depan atau panggul bagian depan terasa tertarik, ya. Jangan terlalu tinggi sehingga menambah lengkungan punggung. Netral saja, kira-kira netral dan punggung tetap pada kondisi yang posisi netral. Turun pelan-pelan. Oke. Sekali lagi. Ya, Angkat, rasakan tahan. otot pantat berkontraksi. Oke. Pertahankan pelvic pada posisi netral dan saat naik maupun turun harus dilakukan secara pelan-pelan. Oke. Oke, gerakan selanjutnya yaitu khusus untuk latihan otot perut. Jadi kita latihan otot perut secara maksimal dengan cara kedua tangan ditaruh di leher, kemudian angkat kepala sampai bahu terangkat. Rasakan otot perut kita mengencang, kemudian tahan 5-8 hitungan, kemudian turun pelan-pelan. Oke. Kita ulangi lagi. Tahan. Ya, tujuannya ini untuk meningkatkan otot perut dan leher depan bagian dalam. Selain itu juga untuk menurunkan kurva lordotik pada lumbal. Ulangi 5-10 kali. Tahan. Jangan mengangkat terlalu tinggi, ya. Jangan sampai punggung terangkat karena akan meningkatkan tekanan di diskus atau bantalan sendi dan ini tidak baik untuk kesehatan tulang punggung Anda. Hanya sebatas bahu yang terangkat, ya. Sebatas bahu yang terangkat. Tahan. Rasakan otot perut berkontraksi yaitu Mas Hendra ya. Ya, betul sekali. Oke, lepas. Apabila sahabat Dronska sudah mudah melakukan ini, merasa otot perutnya cukup kuat, maka variasi atau meningkatkan level gerakan dengan cara melatih otot bagian perut, bagian samping atau bagian oblik yang menyilang ke dalam maupun keluar. Dengan cara ketika sudah diangkat, putar siku kanan ke arah lutut kiri. Pertahankan. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke posisi netral dan turun. Lakukan pada sisi sebelah. Tahan, putar, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali ke posisi netral dan turun. Tapi apabila sahabat Dronska masih kesulitan, fokus saja pada satu gerakan ini
untuk meningkatkan otot perut bagian tengah. Itu sudah sangat cukup. Jadi bertahap Oke, ya Mas ya. betul. Ya. Jika memang sudah bisa otot perutnya sudah lumayan, bisa dilakukan gerakan selanjutnya Oke, gitu ya. ya. Betul. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan gerakan untuk mengkoreksi kurva lordotik. Jadi ketika sahabat drone scam mempunyai hiperlordotik, maka ketika duduk seperti ini tidak bisa lurus, sehingga posisinya adalah C. kalau orang degek, kalau orang bilang degek gitu ya. Sehingga maka nanti akan dikoreksi dengan cara menggerakkan punggung ke arah belakang, sehingga punggung bawah kalau dilihat dari sisi kanan berbentuk seperti huruf C gitu nggih. Kita ulangi, fokus pada punggung bagian belakang, tangan netral, gerakan tulang punggung belakang ke arah belakang, tahan dan kembali ke arah netral. Ulangi, rasakan otot-otot bagian punggung belakang terulur, Dan tahan, otot-otot bagian perut berkontraksi, ya, mengencang. betul. Kembali. Oke, kencangkan otot perut, dorong punggung ke belakang, tahan, oke. Ya. Dan pastikan gerakan yang terjadi pada lumbal ya Mas Hendra Ya, ya, betul. bukan pada Ya, daerah lumbal torakel. adalah bagian punggung bagian Ya, bawah. bagian Jangan bawah. gerakan bagian atas seperti ini. Jangan, posisi punggungnya tetap lurus. Ini salah, tapi yang benar adalah gerakan pada punggung bawah. Oke, kembali. Oke, cukup. Gerakan selanjutnya adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dari tulang belakang. Yang pertama adalah gerakannya seperti ini, posisi bersila. Pastikan tulang punggung pada posisi netral, tidak bungkuk atau tidak terlalu degek. Terus putar badan sejauh mungkin, kemudian rileks dan kembali. Ulangi pada sisi sebelahnya. Tahan, kembali. Oke. Ulangi 5-10 kali pada setiap gerakan. Pastikan leher atau kepala ikut menoleh, jangan tetap di tengah karena gerakan tidak akan maksimal. Seperti itu. Kembali dan lakukan pada sisi yang lainnya. Oke, sekali lagi. Tahan. Tidak boleh sandaran ya Mas Hendra ya, Ya, ini ya. ya. Kembali. Cukup. Oke, gerakan selanjutnya masih untuk fleksibilitas dari tulang belakang, tapi yang arah samping. Gerakannya adalah rentangkan kedua tangan seperti ini, kemudian jatuhkan ke sisi kanan dan angkat tangan meraih ke samping sejauh mungkin dan rasakan otot bagian samping tubuh terulur. Tahan 5-8 hitungan, kemudian rileks dan kembali. Lakukan pada sisi sebelahnya atau yang kanan. Ya, rasakan Tahan. otot samping badan ini terulur, sampai terulur ya Mas Hendra ya. Betul. Kemudian rileks. Ulangi 5-10 kali setiap sisi. Oke, pertahankan, rasakan otot bagian samping terulur. Kembali dan oke, perhatikan ketika melakukan gerakan ini, jaga pantat tetap menempel pada matras, tidak terjadi Pengangkatan. tidak mengangkat. Oke. Pantat Ya, boleh betul. terangkat ya. Ya, tidak betul. boleh Jadi terangkat. sehingga tarikan di otot-otot samping maksimal seperti itu. Oke, tahan. Kembali. Oke, kita sekali lagi. Itu enak sekali ya Kak. Tadi saya coba sedikit, wah di sini rasanya Ya. nyaman sekali Oke, ya. betul. Yuk. Sekali lagi, sisi yang sebelahnya. Oke, cukup. Oke. Gerakan selanjutnya
Masih ada berapa gerakan lagi? Mungkin tiga gerakan lagi. tiga. Ya. Wah, ini tadi saya hitung Oke. kurang lebih sudah 8 gerakan ya? Ini 8, sudah 10. 9. Ini yang Berarti ini ke-11. yang ke-11. Yang ke-11. Oke. Gerakan 10, selanjutnya 11. adalah bertujuan untuk mengulur otot-otot punggung bagian belakang Bawah. secara maksimal. Caranya dengan duduk bersimpuh seperti ini. Apabila sahabat Dronska mengalami nyeri lutut, bisa diganjal bagian Bantal. belakang lutut dengan bantal, sehingga akan lebih tidak tertekan lututnya. Seperti itu. Oke, gerakannya adalah meraih ke depan sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Rasakan Sejauh otot mungkin. punggung terulur. Oke, tahan 5 sampai 8 hitungan. Kemudian kembali pelan-pelan. Oke. Coba diulangi lagi Mas Lakukan Hendra. lagi, ulangi lagi. Panjangkan sejauh mungkin. Panjangkan sejauh mungkin sampai otot punggung terasa Ya, terulur. otot punggung bagian bawah Ya. terasa terulur. Kemudian kembali pelan-pelan. Oke. Bisa diulangi berapa kali Mas Hendra ini? Ulangi 5 sampai 10 kali. Oke. Tahan. Lepas. Oke. Ulangi lagi. Rata-rata semua gerakan 5 sampai 10 Ya. kali pengulangan ya sahabat Dronska di rumah. Oke. Oke, cukup. Kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Gerakan ke-12. Ya, gerakan Ya, ke-12. gerakan ke-12 yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengulur otot pinggul bagian depan. Atau flexor hip secara maksimal. Caranya adalah dengan posisi seperti ini, satu kaki berdiri pada lutut, satu kaki ke depan dan menapak ke depan. Gerakannya adalah seperti kita mau lari, kita tempatkan tangan ke arah depan, kemudian panjangkan atau dorong badan ke depan sehingga otot bagian depan, paha bagian depan sebelah kanan saya terasa terulur. Nggih, maksimal. Tetap jaga tulang punggung dalam posisi netral atau bisa menyangga dengan paha yang sisi sebelahnya. Sehingga tidak terjadi gerakan yang menambah kurva lordosik pada punggung kita. Oke, perhatikan seperti ini, tahan. Tahan 5 sampai 8 hitungan, ulangi 5 sampai 10 kali. Relax. Ulangi lagi. Rasakan sampai otot panggul depan dan otot paha bagian depan terulur. Kembali. Good. Oke, sekali lagi. Oke, pas. Lakukan pada sisi sebelahnya atau satu sisi. Oke, panjangkan kaki. Oke, rasakan otot paha bagian kiri terulur. Kembali. Ulangi lagi. Kak Sista, untuk Ya. latihan-latihan ini apakah sahabat Dronska di rumah bisa melakukan latihan sendiri di rumah atau perlu pengawasan dari terapis? Nah, jadi gini, kami di sini fisioterapi akan membantu mendesain program yang tepat sesuai dengan kondisinya pasien masing-masing. Nah, Oke. walaupun proses pemulihannya memang membutuhkan waktu, tapi progres pemulihannya pasti akan dirasakan. Oke, Ya. jadi sahabat Dronska harus juga untuk datang ke terapis untuk didesain dulu Iya, gerakannya ya jadi Kak. kan karena Tergantung kondisinya. Masing-masing kondisi Berbeda. berbeda lah program terapinya, program latihannya. Oke. Oke, ini menginjak gerakan yang terakhir. Gerakan Oke. terakhir, oke. Jadi gerakan yang terakhir ini cukup penting untuk mengurangi kurva lordosis pada lumbar, sekaligus menguatkan otot pantat dan perut. Jadi yang pertama tadi kita lakukan sendiri-sendiri, dan yang terakhir ini gongnya kita lakukan bersama-sama. Jadi dengan posisi berdiri, kaki selebar bahu, ya, kedua kaki menapak mantap, terus
tekuk kedua lutut kira-kira 30 derajat. Oke. Kemudian putar panggul ke arah belakang. Tahan. Rasakan otot pantat dan otot paha depan mengencang, otot perut juga. Kemudian ditambahi dengan gerakan memutar pada bahu. Oke, pertahankan posisi ini, kemudian luruskan lutut, tetap kencangkan otot pantat dan perut. Tahan, kemudian lepas. Oke, kita ulangi lagi. Tekuk kedua lutut sekitar 30 derajat, putar panggul ke arah dalam, kencangkan otot perut dan otot pantat, paha juga ikut bekerja. Putar kedua bahu ke arah luar, pertahankan posisi ini, dan luruskan lututnya. Rasakan otot perut dan paha Ya, depan ketika berkontraksi meluruskan, ya Mas Hendra otot tadi ya. pantat, otot paha, dan otot perut berkontraksi atau mengencang. Oke. Oke, kita ulangi sekali lagi. Oke, tekuk, kemudian kita putar, tahan, terus kita putar bahu ke arah luar, tahan, kemudian kita luruskan. Gerakan terakhir ini tadi menguatkan otot Lepas. perut dan paha Oke. depan serta mengkoreksi kurva lordosis. Ya, betul sekali. Beberapa kesalahan pada gerakan ini adalah ketika nekuk, pantat ini ke arah depan seperti ini. Jadi ini secara umum otot pantat tidak bisa bekerja secara maksimal. Jaga punggung, otot tulang belakang tetap pada strike, lurus. Itu, terus kencangkan otot perut dan putar, kemudian luruskan. Oke, sekali lagi terakhir. Oke. Tekuk, kemudian putar otot panggul, putar bahu, kemudian tahan. Dalam posisi ini luruskan. Oke. Selesai. Oke. Mas Hendra, sekalian tadi untuk sahabat Dronska yang belum paham apa itu lordosis, Lordosis, skoliosis, skoliosis, kifosis, iya. tolong dipraktekkan Oke ya. sekalian. Oke. Jadi lordosis adalah tadi sudah saya sampaikan adalah posisi tulang belakang yang ke depan. Terlalu ke gitu depan ya, gitu ya, Nah, Mas ini ya. lordosis ya. Ini ya. lordosis sahabat Posturnya Dronska. Ya, kalau kalau orang- dilihat dari samping kiri, gini, punggung kita itu berbentuk seperti C, gitu ya, gitu. C. Selanjutnya C adalah, kebalik. Nah, gitu. ya, C-nya gini sahabat Dronska. Ya. Ya. Jadi ini punggungnya gini ya. Ya. Orang bilang padang Oke. degek, terlalu degek. ya kalau dari kiri kita C, gitu. Tapi kalau dari kanan C kebalik, Oh gitu. iya, betul-betul. Ya, terus untuk kiposis adalah posisi tubuh melengkung ke depan, ya, seperti Bungkuk. ini, bungkuk, ya, ini namanya Ini kiposis. kifosis ya Mas Ya, ya. kiposis. Oke. Terus untuk skoliosis harus dilihat dari belakang atau dari depan, yaitu posisi tubuh melengkung ke samping seperti ini. Bisa juga C atau bisa S, seperti Bisa itu. C, bisa Ya. S. Ya. Seperti itu. Jadi kalau skoliosis dilihat dari depan, kurvanya melengkung ke samping, bisa C, C kanan atau C kiri, atau bahkan bisa S. Jadi S seperti ini. Normalnya kalau dilihat dari depan, punggung itu lurus. Oke. Gitu. Mungkin itu sahabat Dronska latihan yang bisa kita berikan. Luar biasa. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, desain latihan sangat menentukan keberhasilan pada kondisi gangguan postur. Untuk itu, sahabat Dronska bisa memeriksakan ke rumah sakit apabila terjadi perubahan postur pada sahabat Dronska. Seperti itu. Oke, Siap terima Mas kasih. Hendra, silahkan istirahat Oke. dulu. Nah, Sepertinya terlalu sahabat sulit. Dronska, iya ini. Gembrobios ini ya. Gembrobios sudah mempraktekkan 12 gerakan. 13 Mbak Nana. Oh 13, Iya, Mbak Nana. 13 dengan yang tadi gongnya tadi ya Mas Iya, ya. gongnya. 13 gerakan untuk sahabat Dronska yang bisa dipraktekkan di rumah. Betul. Tapi ingat, tetap sesuai Kondisi. kondisi, ya. kondisi setiap pasien dan akan dibuatkan Ya. gerakannya Ya. oleh ahlinya. Ya, kalau masih ragu-ragu, oh saya ini bentuk postur tipenya tipe Skoliosis posturnya, seperti atau lordosis, udah deh langsung Ya, aja betul. datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, periksa, nanti akan diberikan di apa istilahnya Desain tadi? terapi. Didesain. Nah, Ya. didesain gerakan apa yang tepat. Oke Mas Hendra, tadi kita istirahat dulu di belakang kita. Nah, sudah nampak nih. Waduh. Untuk Mas Hendra sama Kak Sista istirahat dulu. Ini Kak Sista, ada
jus dari Cafe Diet. Oke. Bisa diminum dulu sembari kita istirahat. Ini, nah sahabat Dronska di rumah, selain Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi memberikan fasilitas fisioterapi, kita juga ada Cafe Diet seperti tadi voucher yang diberikan. Hari ini ada 2 voucher Cafe Diet. Nah, itu menyediakan berbagai jenis makanan sehat, juga ada jusnya. Nah, ini bisa dilihat ini, gimana Kak rasa kesegarannya Kak? dicoba. dicoba Belum ini, dicoba. Oke, yang pastinya kita melayani pelayanan makanan yang sehat, mulai dari diet rendah garam, itu ada, juga ada jus, dan jangan khawatir, kita juga ada makanan yang bisa didesain sesuai pesanan dari sahabat Dronska di rumah. Jadi jika ada pantangan-pantangan, bisa langsung disampaikan ke petugas atau ahli gizi di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, nanti akan disiapkan makanan yang paling tepat untuk sahabat Dronska konsumsi di rumah. Bisa di rumah, bisa di sini juga, dan kalau di rumah kita juga bisa melayani layanan delivery. Tinggal telepon aja, makanan sampai di rumah, langsung disantap. Selain itu kita juga menerapkan protokol kesehatan di mana Dronska tetap aman, yaitu dengan selalu memfasilitasi area dimanapun ada area cuci tangan ya Kak, di rumah sakit kita ya ada area cuci tangan, lalu ada pengecekan suhu, dan juga untuk di masa pandemi ini kita ada pemeriksaan rapid atau CLIA. Nah di rumah sakit ini CLIA dengan teknologi CLIA, dan juga swab test yang dilaksanakan di Poliscreening setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk pelayanan lebih lanjut nanti bisa menghubungi kami di nomor 081553300333. Nah, gimana Kak rasa jusnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tadi sudah mempraktikkan 13 gerakan untuk sahabat Dronska di rumah. Nah, lalu Jus sekarang ini cocok untuk saya yang berkeinginan untuk diet. Oke, betul. Jadi yang sahabat Dronska juga selain Kak Sista yang mau diet, sahabat Dronska di rumah yang mau diet juga bisa pesen jus di Cafe Diet. Gitu. Wah. Nah, Kak, ini mungkin tadi kan kita sudah berikan contoh gerakan. Iya. Nah, karena waktu kita sudah mepet, Ya, mungkin sebagai penutup untuk pelayanan rehab medik di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi sendiri, Ya. itu lokasinya di mana Kak? Sama pelayanannya setiap hari apa? Serta melayani apa aja? Ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Kak Asista langsung. Ya, Gimana? terima kasih Mbak Nana. Kami di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Surakarta memiliki instalasi rehabilitasi medik. Nah, di dalam instalasi rehabilitasi medik ini ada fisioterapi, ada terapi wicara, ada okupasi terapi serta psikolog. Selain itu kita juga ada klinik rehabilitasi medik anak dan dengan dokter spesialis kedokteran fisik, Dr. Sandrawati Elwinaktu, spesialis kedokteran fisik. Lalu untuk lokasinya Oh, iya. di lantai 2 Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi, lantai 2 Lantai 2 gedung rawat jalan. gedung rawat jalan. Jadi sahabat Dronska kalau bingung nanti dari lobi bisa ke kiri langsung cari lift langsung naik ke lantai 2, atau kalau bingung lagi langsung cek ke pusat informasi gitu. Nah, itu tadi sahabat Dronska tidak terasa nih kita Iya. sudah menemani sahabat Dronska di hari Sabtu yang ceria ini. Oke. Dan jangan lupa nanti kita akan bagikan 2 voucher untuk 2 pemenang yang beruntung di saat video ini ditayangkan. Dan saya ulang kembali, seluruh pertanyaan yang masuk, oh ya Kak Sista, Kak Hendra, tadi Ya. saat praktek itu banyak banget pertanyaan Oh. yang masuk. Tapi tidak saya tanyakan karena apa? Karena akan kita tampung dulu dan akan kita sampaikan langsung ke dokter untuk nanti dijawab oleh dokter. Nah nanti jawaban akan kita tayangkan juga di konten yang berbeda. Jadi sahabat Dronska tunggu jawabannya, nanti akan dijawab langsung oleh dokter dan akan kita tayangkan di media sosial rumah sakit. Ada apa aja? Ada Facebook, ada Instagram, ada web, ada YouTube juga. komplit pakai telur. Komplit. Jadi sahabat Dronska bisa akses di seluruh media. Gitu.
Oke Kak Sista dan Kak Hendra, mungkin sebelum kita tutup ada statement terakhir nih dari Kak Sista atau Kak Hendra yang mau disampaikan? Ya, ada. Silahkan. Terima kasih. Jadi closing statement ya. Latihan yang spesifik sangat penting untuk penanganan pasien dengan gangguan tulang belakang karena perubahan postur. Nah, jadi sangat penting dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memilih atau melakukan latihan yang dilakukan. Nah, oleh karena itu kami sarankan kepada sahabat Dronska, jika sahabat Dronska mempunyai keluhan pada tulang belakang, segera datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari kami. Iya, itu tadi untuk sahabat Dronska yang mempunyai keluhan di tulang belakang, langsung aja periksa ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi untuk didesainkan gerakan yang tepat gitu. Ya, Oke Kak Sista, Kak Hendra, sebelum kita tutup, nih saya ada apa ini ya? Ada kenang-kenangan, yaitu mungkin bisa dibuka satu-satu, kita jembreng bersama. Iya, kita jembreng bersama. Sahabat Dronska di rumah jangan pernah khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo karena kita telah menerapkan protokol kesehatan yang lengkap. Kita juga melayani pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan swab test dan juga rapid test dengan metode CLIA. Nah, jadi jangan khawatir, tetap jaga kesehatan. Terima kasih sudah hadir dan mengikuti terus program Tanya Bincang-bincang sama Doi di setiap Sabtu dan di pagi hari ini khususnya bersama saya Kak Hendra dan juga Kak Sista. Tunggu kami di hari Sabtu depan dan tetap jaga jarak, pakai masker dan Dronska tetap aman. Sampai jumpa. Sing delok wong pira ki, Mas? 10.